Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Jumpa lagi dengan saya Adelia Kasaputri dalam acara Bincang Pagi. Pagi-pagi pasti happy bersama Prodi KPI. Bincang Pagi edisi kali ini memasuki edisi yang ke-160 dengan tema Menembus Mimpi Jadi Finalis Aksi. Dan yang paling spesialnya di acara Bincang Pagi kali ini adalah kita kedatangan narasumber yang wow. Siapa lagi kalau bukan Ustadz Wahyudi Esa selaku Dai Muda Jepara. Beri tepuk tangan dong. Selamat pagi. Pagi. Saya manggilnya apa nih? Gus ya. Lagi Gus Wahyudi. Ya apa Gus, yang penting jangan panggil sayang. Aduh, bahaya dong ya. Bahaya. Ini kalau boleh tahu tadi dari rumah ke sini berapa menitan? Atau tadi dari mana atau langsung ke sini? Dari rumah itu kalau ke sini sekitar 20 menitan. 20 Cuman menitan. tadi habis dari SMP 1 Jepara, terus dari SMP UT terus baru ke sini. Lumayan sibuk ya hari-harinya ya. Alhamdulillah lumayan. Ini tuh apa ya? Pertama kali saya ngomong sama DI itu rasanya kayak aduh. Rada gimana gitu ya. Untung orangnya udah punya istri. Oke, langsung ya Gus ya. Iya. Sobat KPI TV ini penasaran sama jalan cerita. Mungkin udah pernah pernah kesini berapa kali? Atau baru kali ini? Kalau ke tempat ini baru kali ini. Baru kali ini. Kalau yang tempat baru ini, kalau yang tempat yang lama itu berkali-kali. Kalau ngobrol sama Sobat KPI TV baru kali ini atau udah banyak kali ini? Udah pernah yang tahun berapa ya, tahun 2022 itu pernah yang itu ikut lomba dai di Mesir itu, tingkat internasional mewakili Unisnu itu, terus dipanggil di sini. Nggak tahu sih episode keberapa, nggak tahu. Oke, tapi kalau ngobrol sama saya baru kali ini ya. Baru kali ini. Saya penasaran nih, Sobat KPI TV juga pasti penasaran nih. Bisa diceritakan sedikit nggak tentang latar belakang Ustadz sebelum akhirnya terjun ke dunia dakwah ini? Oke, sebelumnya sahabat KPI dimanapun kalian berada, nama asli saya itu Muhammad Wahyudi. Saya asli dari Kedung Cino. Saya itu dari 10 bersaudara, Mbak Aden. 10 bersaudara, dan saya itu yang terakhir. Makanya saya itu orangnya kecil. Gak keduman dhuwur aku. Jadi saya itu anaknya bapak saya 10 itu nggak ada yang lulus SMP. Jadi SD terus langsung kerja nikah gitu. Termasuk saya ini nggak lulus SMP. Saya itu ikutnya paket. Paket itu nggak formal. Kalau anak pondok kan itu gratis gitu. Iya. Saya itu dulunya pengen mondok itu pengen satu, Mbak. Saya pengen punya uang. Karena saya itu SD nggak pernah dikasih uang saku sama bapak saya. Pengen mondok gara-gara pengen punya uang saku. Karena pas ketika saya sekolah itu minta uang nggak pernah dikasih sama orang tua. Mbak saya yang atas saya pas itu per setiap minggu itu dikirimin uang. Saya itu ibarat kata itu Mary gitu ya. Terus Mary, Pak saya pengen mondok, pengen punya uang. Tapi sampai pondok tetap gak punya uang. Akhirnya ya sampai situ saya mondok saja, nggak sekolah. Dari situ saya disuruh lurah pondok saya ikut sekolah paket B di Jenggala Kors Panggang. Setelah itu saya selama 3 tahun itu setiap pagi itu di kotaan kamar di pondok itu lihat kayak anak-anak seperti ini pakai seragam, itu di benak saya cuman pengen satu, gimana ya rasanya bisa bawa seragam kayak anak-anak seperti itu. Terus di benak saya, aku kudu iso sekolah, masa sama-sama makan nasi, dia makan nasi, saya makan nasi, masa dia sekolah saya nggak bisa sekolah. Saya akhirnya nekat
Di Tegal Sambi mondok saya itu kayak meja seperti ini. Tak amplas, saya dempul, dapat bayaran 5.000, 2.000 tak kumpulin. Saya harus sekolah. Akhirnya saya bisa sekolah di Matolek Bugel. Itu dapat saya kumpulin uang 500.000. Itu SMA-nya ya? SMA-nya. Dari situ saya sekolah. Pertama kali saya sekolah 1 minggu ketahuan sama bapak saya. Bapak saya, kamu sekolah yuk, kamu dapat uang dari mana? Kamu maling. Ya, Pak. Saya dikatain maling sama bapak saya karena itu, kamu dapat uang dari mana? Enggak, Pak. Pas ketika saya sekolah di MA itu SMA, saya kerja di rumah orang kayak nyapu, ngepel, nyuci, nyetrika gitu. Dapat uang 2.000, 3.000 saya kumpulin buat bayar SPP. Dan dari situ saya kelas 2 SMA itu saya pernah karena dulu saya itu orangnya introvert banget, bener. Saya itu dulu itu bicara sama kayak Mbak Adel gini, saya itu kalau bicara menghadapnya ke nunduk. Gimana Mbak Adel kabarnya kayak gitu. Itu berada banget berarti. Godul Basar kan. Itu pas pertama kali saya berani ngomong bicara sama perempuan itu pas mulai masuk ke kampus Unisnu itu. Nah, dari situ awalnya saya itu di kelas 2 SMA itu karena saya introvert, saya suka nulis. Dulu saya itu literatur, suka nulis, buat cerpen gitu. Pas kelas 2 itu tahun 2017 saya pernah ikut lomba cerpen. Dan karena dulu itu peci saya itu hitam sering kena air, akhirnya jadi merah, kuning kemerahan gitu. Tak buat cerpen, namanya judulnya Peci Kusam. Tak ajukan ke Jakarta, alhamdulillah ketika itu mewakili Jepara, masuk nominasi juara 1, ketika itu dapat uang 15 juta. Saya megang uang 15 juta itu gemeter, Mbak. Kayak gini, karena saya biasanya itu megang uang 5.000, 3.000, 2.000 gitu. Kalau itu 2 ambruk aku, dilosor awar cacing. Nah, itu dari singkat cerita, saya punya ijazah piagam itu. Saya lolosnya itu kuliah di UIN Malang, itu sudah beasiswa itu. Tapi saya izin sama Pak Yai saya, Pak ini izin ke UIN Malang. Ojo sih nang kue cilik, kue hilang nang kono. Gitu ya. Ya akhirnya podo nang ilmune ning Malang yo podo, ning Jepara yo podo. Sama ilmunya sama. Ning Jepara gini. Akhirnya saya daftar di Jepara. Itu yang namanya takdir seperti ini. Saya itu diajak teman saya, ayo yuk ikut beasiswa gitu. Saya agar manut gitu. Minta legalisir, agar mangkat, minta apa mangkat. Tapi ternyata sing temenanan kancaku yang keterima malah saya. Saya tuh masuk ke Unisnu, alhamdulillah dapat beasiswa bidik misi awal sampai akhir nggak bayar, malah dibiayai dari pemerintah. Dan saya awal masuk ke Unisnu itu motor saya itu motor Grand tak jual untuk daftar, kan pertama kali belum tahu dapat beasiswa. Saya jual, terus saya beli sepeda dari Tegal Sambi sampai sini itu pakai sepeda. Dan saya di Unisnu itu yang bawa sepeda itu saya sendiri. Saya parkir di belakang sini Unisnu. Sepeda saya itu dibuang sama teman-teman yang pakai motor itu. Wah, saya itu kalau pas ketika ingat zaman seperti itu, ikut parkir sama motor itu nggak boleh disingkirin. Ya segitunya. Perjuangan itu memang butuh kerja keras yang seperti itu. Akhirnya ya sampai sekarang ranahnya, saya dulu sukanya nulis puisi gitu, terus masuk ke kampus baru suka dakwah, dan dakwah ternyata menyenangkan, termasuk itu seni berbicara, asik dalam public speaking, bagaimana kita berbicara sama anak-anak, berbicara sama pemuda, berbicara sama nenek-nenek, itu ada tipnya. Dan kalau seperti ini misalkan kita bicara, kan saya juga ini alumni KPI ya, jadi bagaimana cara kita menarik hati audien, bagaimana, oh ternyata seperti ini, dan bicaranya itu merasa nyaman gini. Nanti Mbak Adel ini kalau lama-lama bicara sama saya bisa nyaman Mbak Adel. Aduh, jangan ya. Dan itu memang ada triknya. Kalau nanti di kuliah di KPI itu ada triknya. Bagaimana kita mengambil hatinya audien terlebih dahulu sebelum kita masuki materi. Makanya kalau kita dakwah itu nanti jangan dimasukin dulu, nanti mental. Dakwahnya mental. Nanti kita buka hatinya dulu, baru kita masukin materi atau dakwah. Pendekatan dulu ya. Pendekatan dulu, itu betul sekali. Itu
singkat cerita latar belakang saya, Mbak Adel. Latar belakangnya lumayan gergel ya kalau didengerin. Dan memotivasi sih tentunya. Untuk selanjutnya motivasi utama ini kan jenengan kan hitungannya masih muda ya. Motivasi yang mendorong Ustadz untuk menekuni dunia dakwah. Motivasi saya itu dawuh dari Romo Yai saya, Romo Yai Mahbub Junaidi. Beliau mengatakan, Nang, kamu itu harus bermanfaat untuk orang lain. Lewat dunia dakwah seperti ini, saya itu awalnya itu masuk ke dunia dakwah awalnya lewat lomba. Lomba, saya pernah diejek sama teman saya karena postur saya kan pendek. Dan saya pernah dikatain sama bapak saya sendiri, Yud, kamu kok goblok Yud? Pernah seperti itu. Saya tuh, memang saya akui saya itu bodoh. IQ saya itu rendah. Saya itu di SD, ranking 3 terakhir, Mbak Aden. Tapi saya itu mindset saya nggak mau kalah sama teman-teman yang lain. Karena saya ada kata-kata dari beliau Albert Einstein mengatakan, keberhasilan itu diraih 99% kerja keras dan 1% kejeniusan. Di orang yang pintar, orang yang jenius akan kalah sama orang yang kerja keras. Saya itu pernah dikatain gila sama teman saya karena saya latihan pidato itu di belakang pondok, ada pohon pisang gitu, saya ajak ngobrol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saiki malah gendeng dikonange. Ngomong saya sama tembok kayak gitu. Tapi dari ejekan teman saya seperti itu, malah semangat saya tambah. Saya buktikan sama omongan teman saya, aku harus bisa. Sampai pada akhirnya itu lomba pertama kali itu saya lomba pidato bahasa Jawa di Kemenak Jepara. Itu saya kan paling kecil. Saya itu sarung saya itu nggak pernah di pondok kan nggak boleh setrika itu. Jadi lecek. Bahasanya itu sarungnya ngetril. Sarungnya ngetril soalnya nggak pernah. Terus sandal saya itu sandal jepit. Digasai sama penonton yang lain. Sandalnya jepit, sarungnya ngetril gitu. Saya dengan pedenya maju di depan panggung, tekan begini. Assalamualaikum warahmatullahi. Orang yang gasai itu mau terus langsung diam semua. Gini deh. Seperti itu. Ketika itu teman saya yang nyemangati, Yud, kamu pasti juara. Yud. Dari situ saya nggak bisa apa-apa. Saya baru pertama kali lomba itu. Enggak, Yud, kamu pasti juara. Engkau nek aku juara, aku mulai melaku gitu. Akhirnya pas ketimumin juara satu, nomor urut 15 atas nama Muhammad Muhayyudi. Saya itu teman-teman saya itu ngelempar saya ke atas karena saya itu badannya kecil. Juara satu diuncal lagi mendua. Akhirnya saya pulang jalan kaki gitu cerita ya? Seperti itu. Dan makanya dari situ lomba akhirnya kok nyaman di lomba dakwah, lomba pidato. Terus seiring berjalannya waktu ngerti seninya dalam berbicara itu bagaimana, ada seninya. Akhirnya nyaman bagaimana dakwah mengajak orang dalam hal kebaikan. Setidaknya kita itu walaupun nggak orang banyak yang kita ajak, minimal ada satu. Karena motivasi saya itu dalam dunia dakwah itu, kalau kita mengajak orang itu menjadi baik dan orang itu mengajak orang lain, maka kita akan mendapatkan pahala yang kontinu terus menerus. Jadi kita itu yang paling enak itu yang model-model dakwah seperti itu. Asalkan anak itu mau memanfaatkan ilmu tersebut terus disebarkan ke orang lain, kita akan terus menerus mendapatkan pahala. Itu sih Mbak Adel. Itu ya dari sekian banyaknya yang masih terngiang di kepala saya itu 99% kerja keras, 1%-nya kejeniusan ya. Itu perlu diingat juga teman-teman ya. Dan kira-kira nih Gus nih, ada nggak sih tokoh inspiratif yang menjadi idola, menjadi semangat dalam melanjutkan dakwah ini? Kalau tokoh inspiratif saya itu kiai saya sendiri, beliau Romo Kiai Haji Mahbub Junaidi. Beliau mengatakan demikian, Nang, kamu kalau mau merawat agama Islam, nanti kamu dirawat oleh Allah. Nggak usah mikir rezeki, nanti rezeki yang mikir Allah. Itu yang motivasi saya. Dan ternyata memang benar, saya itu nggak kerja, hitungannya dunia itu gimana ya? Nggak kerja dalam hal kontekstual dunia, enggak. Tapi ngajar anak kecil-kecil habis maghrib, terus ngajar hormati agama Islam. Itu nanti rezekimu dirumati karo Gusti Allah. Ternyata benar. Coro enak dunyane itu nggak megang uang. Ternyata itu ada terus. Itu yang menjadi motivasi saya untuk terus, kalau kita mau merawat agama Islam, nanti kita yang dirawat oleh Allah dalam hal rezeki, dalam hal kesehatan dan lain sebagainya.
Kadang-kadang kan banyak orang itu yang melupakan yang memberi rezeki, mengejar dunianya, mengejar uangnya, bukan mengejar yang mengasih. Itu yang jadi PR itu di situ. Kadang-kadang kita kan mengejar anaknya, misalkan ini ya, saya suka sama Mbak Adel misalkan. Yang saya kejar itu Mbak Adelnya, harusnya yang saya kejar itu restu dari orang tuanya. Begitupun dengan rezeki, konsep rezeki yang dikasih sama Allah. Yang kita kejar itu rezekinya, bukan yang ngasih rezeki. Ini juga tips ya teman-teman yang mau deketin cewek gitu. Kejar dulu orang tuanya, baru anaknya. Itu langsung fast track. Langsung to the point, langsung dia nang sangkir kono nang. Makanya buat kalian-kalian yang cintanya suka bertepuk sebelah tangan, saya ada kuat buat kalian. Apa tuh? Bawang ya bawang, nek digecak ya ajur. Berjuang ya berjuang, rak dihargai ya mundur. Siap-siap. Ini ada yang nggak dihargai nggak? Mundur aja mending. Mundur aja, cedaki wong tuane. Oh ya nih, sebelumnya saya mau ngucapin, saya sama Sobat KPI TV mau ngucapin selamat atas pernikahannya yang berlangsung kemarin. Aduh, ketahuan. Ketahuan nih. Aduh, ketahuan. Melihat panjenengan ini dengan usahanya dan perjuangannya di dakwah yang sangat amat struggle-nya banyak juga ya. Apakah istri jenengan ini sangat mendukung dalam suksesnya perjalanan dakwah atau bagaimana? Sangat mendukung, Mbak. Kalau saya itu dulu itu jadwal ngaji saya itu keteteran. Dalam karena ternyata saya punya jadwal ngaji di sini. Ternyata tabrakan gitu. Selama kan masih 3 minggu nih ya, manten anyar. Aduh, manten anyar. Ternyata jadwal saya itu di manage sama istri saya. Terus ada yang masakin, ada yang nyuapin, ada yang mijitin. Oh gitu ya. Kasihan nih yang jomblo. Maaf yang ini jomblo. Itu sih sangat mendukung dengan adanya istri saya itu dalam hal apapun. Saya didukung, disupport apalagi dalam dunia dakwah ini. Gitu teman-teman yang hidupnya nggak terarah, kalau mau diarahin boleh cari pasangan, nikah dulu tapi ya, nikah dulu. Boleh, nikah dulu benar. Sobat KPI TV jangan kemana-mana ya, kita masih akan ngebahas hal yang seru, tetap di Bincang Pagi. Pagi-pagi pasti happy bersama Prodi KPI. Bincang pagi bersama Prodi KPI. Bincang pagi terasa sangat berarti. Bincang pagi sambil minum kopi. Itu sudah ada tanaman durian gitu ya Pak ya. Sudah ada menambah daya tarik para calon mahasiswa untuk
sampai dengan daster juga. Nah ini yang kemudian menjadikan kita semua prihatin. Maka sungai yang membelah yang kebetulan airnya jernih, bebatuan bagus, maka kita sudah bertekad menjadikan kita ini punya program namanya Pak Ketum KKB. KKB itu Kali Kita Bersih. bersama Prodi KPI. Bincang pagi terasa sangat berarti. Bincang pagi sambil minum kopi. Oke pemirsa, kembali lagi bersama saya Delia Kasaputri dalam acara Bincang Pagi. Pagi-pagi pasti happy bersama Prodi KPI. Masih sama Ustadz Wahyudi ya. Kita melanjutkan perbincangan yang seru tadi. Ustadz, ini kan panjenengan itu kan juga salah satu dari finalis aksi ya? Aksi apa ini? Aksi 2025 di Indosiar. Ya, bagaimana sih perjalanan Ustadz mengikuti audisi aksi 2025 di Indosiar itu? Untuk perjalanan saya tuh ikut sudah 3 tahunan ini. Saya ikut 3 kali, alhamdulillah yang ketiga kali itu alhamdulillah lolos. Untuk yang tahap pertama itu kita ngirim video ceramah sama video baca Quran. Setelah itu kalau dikabari berarti masuk tahap kedua, masuk Zoom meeting. Setelah Zoom meeting kalau lolos nanti di WA sama pihak tim kreatif Indosiar. Kalau di tahap ketiga ini kalau lolos berarti nanti kita karantina di Indosiar. Itu alhamdulillah ketika itu saya lolos di Indosiar itu masuk ke sana itu 10 hari sebelum Ramadan. Itu ke sana, dibiayai dari sana untuk berangkat, makan, terus untuk tempat tinggal, terus sampai pulang lagi itu dibiayai dari sana. Jadi kita nggak keluar biaya apa-apa, tinggal kita dibiayain, dienai, disuruh tampil yang terbaik di TV. Jangan sampai keliru, misalkan saya nyenggol apa, misalkan apa, produk apa, misalkan itu nggak boleh. Nyenggol ngapunten politik misalkan itu nggak boleh, jangan, itu nanti berbahaya gini itu. Jadi di sana itu sedemikian rupa, seketat mungkin karena ada KPI yang di ini penyiaran. Kalau kita kan KPI komunikasi Islam. Itu yang komisi penyiaran. Ya benar yang itu. Di perjalanan saya seperti itu. Alhamdulillah
berkat doa orang tua dan berkat jerih payah usaha dan doa dan sholawat, alhamdulillah saya masuk lolos yang ke tahun ketiga, yang baru tahun ini 2025 di bulan puasa kemarin. Berarti daftarnya 3 kali ya? Ya tiga kali. 3 kali. Yang ketiga kali ini lolos. Tahapnya pun 3 kali juga. Tahapnya 3 kali. Tahap pertama kirim video, daftar lewat Google Form. Terus yang kedua lewat itu Zoom. Yang ketiga langsung ke karantina di sana. Gitu. Kalau 3 kali itu berarti ada yang nggak lolos? Ada yang lolos. Ya lolos 2 kali. Saya pertama kali ikut itu saya buatnya di ini studio ini KPI. Cuman pas ketika itu saya nggak tahu yang bikin lolos itu apa, itu saya nggak tahu, cuma tampil, terus saya tanya apa, kamu bisa apa, kamu berapa bersaudara, saya cuma ceritain. Tapi ternyata yang membuat lolos itu nggak cuman bisa dakwah atau ceramah, nggak, tapi di sisi lain kamu selain dakwah bisa apa, nah itu yang bikin lolos itu di situ. Misal bisa nyanyi, misal bisa nyinden, bisa jadi dalang ataupun yang lainnya. Ternyata alhamdulillah kitab yang kedua itu, tahun kedua itu saya main ini darbuka, saya main rebana, tetap nggak lolos. Tetap nggak lolos. Kami yang ketiga itu saya main perkusi sama main gamelan. Alhamdulillah itu dibuat kayak unik Kiki. Alhamdulillah lolos. Ketika itu lolos yang ke baru tahun yang 2025 ini. Berarti harus ada apa namanya ya? Hal uniknya tersendiri, skill tersendiri ya yang selain dakwah. Gitu. Karena yang di Indonesia itu yang punya skill dakwah atau ceramah itu banyak. Tapi yang dicari Indosiar itu bukan hanya bisa ceramah, tapi selain ceramah kamu bisa apa? Misal bisa niruin suara kambing laki-laki. Itu ada teman saya kemarin lolos itu gara-gara itu. Kambing mau apa itu? Mau kawin, itu ada suaranya. Ada kambing yang masih kecil itu cemek, itu dia bisa niruin suaranya. Ada yang bisa big box, apa itu yang suara pakai, ya itu suara, ya banyak sih yang ada keunggulannya teman-teman yang lain yang kemarin lolos itu. Dan salah satunya saya itu peserta paling kecil orangnya maksudnya, paling kecil orangnya. Ya teman-teman yang sana-sana itu orangnya besar-besar gitu. Tapi saya gak minder sama yang besar-besar, karena yang paling bagus itu mungkin yang paling kuat mentalnya sih menurut saya sih, gitu Mbak Adel. Selain itu tantangannya apa aja? Kalau tantangan pas apa ini? Pas ketika di sana? Semuanya deh. Ketika di sana, ketika mau masuk sana. Kalau tantangan saya sebelum berangkat ke sana itu memang orang tua saya sih. Orang tua saya itu saya sebelum berangkat itu berat. Karena berat, saya meninggalkan orang tua saya dalam keadaan sakit. Padahal biasanya itu saya lomba kemana-mana, keluar Jepara itu biasanya beliau ikut. Ketika itu beliau itu sakit, ya jalannya itu tertatih-tatih, saya tinggal Pak, nyuwun restu Pak. Ketika itu saya sampai sana, itu pas awal Ramadan, saya itu apa bahasanya, dilimpeake, nggak dikasih tahu sama keluarga kalau orang tua itu masuk ke rumah sakit. Akhirnya saya perasaan kayak saya nggak enak gini ya perasaan saya. Saya pengen nelpon sama bapak saya pengen, nggak ada yang ngangkat sama kakak-kakak saya, nggak ada yang ngangkat. Akhirnya ketahuan, bapak ini di rumah sakit. Pas ketika itu berat banget saya. Tampil itu saya dalam keadaan nangis, dan pas ketika itu badan saya itu kurang fit. Ditambah dapat berita kalau orang tua saya itu masuk rumah sakit nggak bisa jalan. Wah itu jatuh banget saya ketika itu. Saya berusaha, wah ini saya sudah sampai Jakarta, masa saya nggak bisa tampil, nggak tampil. Akhirnya saya tampil terpaksa, akhirnya saya tampil dengan semampu saya. Alhamdulillah ketika itu yang bikin gemeter itu, yang bener itu kan di situ ada penonton bayaran kan. Penonton bayaran itu studinya besar, yang sekarang itu dibuat Darut Academy. Terus sekarang dulu itu dibuat saya pas ketika aksi Indosiar. Di penonton itu banyak, rame, ayo di Jepara gitu. Langsung beban mental iki, beban di sini. Wah, aku kudu tampil apik iki, aku kudu iso nganu, jangan sampai malu-maluin. Itu termasuk tantangan yang luar biasa menurut saya itu. Dan di sana itu ada Gilang Dirga. Aku yang biasanya ketemu artis-artis, ketemu penyanyi artis, yang biasanya cuma lihat di TV, tapi ketika itu bisa tampil, bisa ngobrol langsung sama beliau itu termasuk kebahagiaan tersendiri buat saya.
tantangan ya memang itu sih, kita harus buat tag sendiri. Terus ketika itu kalau ada yang paling bikin sulit itu waktunya. Waktu itu 5 menit saja. 5 menit kita harus memasukkan ayat Al-Quran, hadis, terus keterangan yang lain dalam waktu 5 menit. Nggak boleh lebih dari 5 menit. Itu sih Mbak tantangannya. Kalau pengalaman berkesan ada nggak di sana? Atau mungkin gimana sih saran ke teman-teman biar bisa menjaga semangat dan motivasi ketika persaingan? Pengalaman itu ya teman-teman peserta itu kalau di asrama itu kayak ya teman ibarat kata itu musuh dalam selimut. Musuh dalam selimut. Tapi kalau sudah di panggung, di aksi, itu bagaimana kita menampilkan yang terbaik. Bukan berarti menjatuhkan peserta yang lain, bukan. Tapi kalau kita di asrama itu kita keluarga, saling ayo kita masak bareng, masak mie, masak apa gitu bareng-bareng. Jadi kalau di asrama itu kayak biasa teman, tapi kalau sudah mulai make up, sudah mulai pakai baju yang dari Indosiar itu wah, itu vibesnya itu sudah beda. Wah, ini musuh ini. Ini kita abot ini, musuh terberat ini. Ya, kayak mulai kelihatan. Tapi kalau teman-teman yang lain itu menganggap kita itu keluarga. Kalau misalkan ada yang sakit, kita belikan obat, jenguk bareng-bareng. Karena soalnya asramanya ada tiga gedung, laki-laki, perempuan, terus ini yang utama gitu. Jadi kalau ada yang sakit, kita jenguk bareng-bareng gitu. Profesional ya? Profesional, betul. Jadi kita tandingnya cuman pas ketika di studionya itu. Di luar itu keluarga. Keluarga, benar keluarga. Ada nggak momen lucu atau kisah-kisah yang berkesan banget gitu loh? Saya tuh kalau momen lucu paling lucu itu kan rata-rata itu di Jawa Barat ya teman-teman itu. Saya kan ngomongnya dia Sunda, sedangkan saya ngomongnya Jawa. Saya tuh ngomong Jawa, ngomong bahasa Indonesia itu kurang gitu lancar. Saya tuh pernah dia bilang modal, ayo ikut modal gitu. Apa tuh? Modal, pikiran saya itu dodol itu. Ternyata modal itu apa? Berak. Saya tuh, ayo ikut modal tat gitu. Hah, modal, ayo ikut. Langsung pada tertawa teman-teman. Hah, modal kok ikut gitu? Modal tahu nggak modal itu apa? Modal itu berak gitu. Saya itu tertawain sama teman-teman itu. Terus yang bikin yang unik lagi itu kan mungkin asramanya itu kan kalau nggak ada lomba aksi, nggak ada dangdut akademi, nggak ada stand up, itu kosong. Di sana itu sintru itu ya sedikit serem mungkin ya, karena di kamar itu mungkin langsung tertutup kayak gini. Jadi per kamar itu ada 2 anak. Pas ketika itu yang teman saya itu sudah wassalam lebih dulu, saya sendirian. Itu di kamar, di kasur itu sering ada rambut yang rambut panjang, padahal rambut saya nggak panjang, rambut panjang. Kok ada rambut panjang di bawah ini? Sering kayak gitu. Kalau kan soalnya kamar langsung ada kamar mandinya gitu. Tuh, kalau seperti itu, kalau sudah malam kadang itu padahal itu Ramadan ada seperti itu. Sering teman saya itu ada yang indigo itu bisa lihat kayak model kayak gitu. Wah, itu di situ ada. Tapi saya nggak percaya kalau saya belum melihat sendiri. Tapi kalau teman-teman, wah serem kayak gitu misalkan. Tapi nggak apa-apa sih menurut saya itu nggak sampai ganggu fisik sih. Cuman agar mungkin ngajak bermain sih, ngajak bermain. Itu ada ya memang di semua tempat itu pasti ada lah. Tapi tergantung kita berani nggak. Yang benar itu kalau dia lihat kita itu takut. Kita pun sama, kalau kita lihat dia itu juga sama-sama takut ya. Podo-podo takutnya, podo kaget ya. Oke deh, jadi banyak momen lucunya, banyak momen seremnya juga ya. Bener, lumayan gimana ya? Lumayan ya asik sih menurut saya itu. Ada kakak-kakak asrama yang setiap pagi, setiap nanti jam apa, ayo bangun, wayo di Jepara bangun. Nah, teman saya itu yang susah banget bangunannya, terus dibangun, ayo bangun. Setiap pagi itu geger banget itu, asik. Terus pas ketika pulang, ada yang pulang itu wah nangis terus, karena rasa kekeluargaannya itu kental banget. Ada yang pulang duluan, gimana kak kamu kalau terus akhirnya ya sering waktu habis sampai cuman 3 orang itu, yang 3 finalis terbesar itu.
Bisa ngebayangin ya teman-teman suasana di asrama. Betul sekali, asramanya luar biasa. Dan jangan kemana-mana, kita bakal lanjut lagi dengan pertanyaan-pertanyaan dan juga pembahasan yang menarik. Tetap di Bincang Pagi. Pagi-pagi pasti happy bersama Prodi KPI. Bincang pagi bersama kami di sini. Bincang pagi bersama Prodi KPI. Bincang pagi terasa sangat berarti. Bincang pagi sambil minum kopi. Hal yang kita perlukan, mulai dari karangan bunga yang terpakai, mulai dari bawis makanan sampai dengan daster juga. Nah ini yang kemudian menjadikan kita semua prihatin. Maka sungai yang membelah, yang kebetulan airnya jernih, bebatuan bagus, maka kita sudah bertekad menjadikan kita ini punya program namanya Pak Ketum KKV. KKV itu Kali Kita Bersih. Di penghujung sana itu sudah ada tanaman durian gitu ya Pak ya. Sudah ada menambah daya tarik para calon mahasiswa untuk
bersama Prodi KPI. Bincang pagi terasa sangat berarti. Bincang pagi sambil minum kopi. Oke, pemirsa, kembali lagi bersama saya Delia dalam acara Bincang Pagi. Pagi-pagi Pasti happy bersama Prodi KPI. Masih sama Ustadz Wahyudi, kita akan melanjutkan perbincangan kita ya. Ustadz Wahyudi ini kan alumni KPI ya, KPI Unisnu Jepara. Boleh dong berbagi pengalaman atau kesan Ustadz saat kuliah? Pengalaman saya ketika kuliah apa ya? Apa tuh? Saya itu awal mulanya itu bimbang antara dua jurusan. Yang pertama dakwah sama pendidikan. Saya bilang sama kiai saya, ini kalau milih nopo Pak ya? Ya sesuai dengan passion kamu aja. Akhirnya saya masuk dakwah. Dan ternyata di dakwah itu pertama memang kita fokus ke dakwah. Setelah dakwah kita masuk ke keprodian yaitu penyiaran. Saya dulu itu masuknya ke bukan penyiar seperti ini, penyiar ke radio. Saya dulunya itu saya sukanya teman dulu itu awal saya masuk ke sini itu memang awalnya masih introvert saya karena berawal dari MA saya itu putri sendiri, jadi gedungnya pisah. Di pondok ya sama, putra sendiri putri sendiri. Jadi saya kaget itu pas ketika masuk awal kuliah. Kaget itu, wah campur nih, putra campur sama putri. Saya pertama kaget. Culture shock ya? Culture shock. Terus ketika itu saya langsung ditembak untuk jadi ketua sebuah organisasi. Wah terpaksa ini saya. Nggak ada yang lain kecuali yang laki-laki, cuman saya. Akhirnya dipaksa. Saya nggak berani sama sekali. Disuruh pas ketika jadi ketua, disuruh sambutan. Ya sambutan sepertinya. Assalamualaikum warahmatullahi. Betul sama sekali. Saya pertama kali bisa belajar ngomong sama cewek itu pas ketika saya masuk sebuah organisasi pertama kali karena terpaksa. Karena anggota saya itu kebanyakan cewek. Jadi mulai cuman gini, kadang-kadang itu anak itu yang cuman kuliah nggak ikut yang lainnya. Karena padahal bagi saya itu kuliah itu ibarat orang makan itu mendapatkan mata pelajaran kuliah itu ibaratnya nasi. Sedangkan kita ikut yang lainnya, yang lain misalkan kita ikut organisasi ataupun yang lainnya itu ibarat lauknya. Terserah kita mau ambil lauk apa, yang bakar monggo, pizza monggo, ataupun yang lainnya monggo. Nah makanya kadang-kadang kan anak banyak yang mahasiswa itu yang model kupu-kupu itu ya cuman kuliah pulang nggak ikut. Padahal untuk mengembangkan ilmu yang kita dapat dalam matkul itu kita dalam praktekkan ketika kita masuk ke sebuah organisasi ataupun kita turun misalkan ke lab KPI ataupun yang lainnya seperti itu. Jadi mungkin buat kalian yang mungkin belum sebegitu, minimal satu organisasi untuk bisa mengembangkan mata kuliah yang kalian dapatkan. Karena percuma kalian mendapatkan ilmu yang kalian dapatkan dari mata kuliah, pulang terus hilang. Jadi bukan berarti kalian kuliah itu cuma mendapatkan ijazah, bukan. Tapi bagaimana kalian mendapatkan pengalaman dalam proses belajar. Kalau kita cuma pengen mendapatkan ijazah, gampang, kita akhir kuliah, berangkat, pulang. Tapi yang bikin kita kan sekarang kan banyak wisudawan tapi setelah wisuda nganggur gak ngapa-ngapain karena dia gak punya pengalaman dalam hal mendapatkan misalkan manajemen genting misalkan. Ketika saya gak punya pengalaman, gak bisa apa-apa, saya harus ngapain misalkan. Nah itu jadi kadang-kadang kan banyak orang yang misalkan cewek kan nanti pada akhirnya itu di dapur masak maca misalkan seperti itu. Ngapain harus kuliah? Ngapain harus? Kadang-kadang ada yang bilang seperti itu. Nggak cuma seperti itu. Jadi perempuan itu
Jadi kita kuliah itu bukan untuk mendapatkan ijazah saja, tapi bagaimana kita kuliah mendapatkan sebuah pengalaman, kita mendapatkan ilmu, kita praktekkan di masyarakat ataupun di dalam sebuah organisasi. Nah, nanti ketika misalkan organisasi nggak dapat uang misalkan, ini bagaimana caranya kita mendapatkan uang, dan nanti kita praktekkan dalam hidup bermasyarakat, dalam berumah tangga. Nanti kayak misalkan duit entek kepiye ya. Nah, ini nanti ada problem solving dan lain sebagainya. Itu penting menurut saya itu. Kita nggak cuman mendapatkan awake dhewe cuman mendapatkan ilmu dalam kuliah pulang. Itu menurut saya itu ibarat kata itu cuman makan nasi, nggak ada. Bukan nasi makanya nggak ada lauknya. Yang bikin enak kan lauknya. Yang bikin enak lagi Mbak Adel, ada lauknya, ada ayam bakarnya, terus ada yang nemenin makan. Aduh, itu harus nyari dulu enggak sih? Ya, itu namanya bukan berarti itu konteksnya ke situ, cuman gini, kita itu sebenarnya butuh teman ngobrol, teman curhat, bener nggak? Bener. Saya tuh zaman dulu pas ketika kuliah seringnya itu saya karena orangnya introvert, saya mikir-mikir sendiri di kantin, misalkan beli aqua misalkan, cuman diem. Sebenarnya tuh butuh teman. Saya kok gini ya, saya kurang apa ya. Itu memang butuh teman ngobrol, itu sangat penting menurut saya itu. Saya itu harus bagaimana? Kalau bisa teman ngobrol itu yang seumuran itu biasanya itu ajakannya paling kok nyeblak. Tapi dari yang atas dia bisa memilihkan arah. Oh, Mbak Adel, kamu harusnya ke sini. Kamu ini passion kamu itu seperti ini, kamu itu basicnya seperti ini, kamu harusnya baiknya seperti ini. Nah, itu sangat penting. Makanya kalau kamu misalkan kamu cari pasangan itu kalau bisa lebih tua dari kamu, karena tingkat emosional lebih perempuan itu misalkan kamu podo umure 20 tahun, itu podo manjane podo bahasanya ya. Kadang egonya nggak bisa kalah gitu. Ego. Aku kerja kok, aku sumbang ini ya podo-podo kayak gitu. Tapi nek sing lanang luwih tuwa biasanya oh ya gak apa-apa, emang gitu, gak apa-apa, sabar. Dilus-elus karo sabar ya. Alah kayak ngene iki lho ya Allah. Nah, seperti itu. Karena nek ibarat kata gini, misalkan ya di rumah kamu misalkan kok ada ular misalkan. Pecah wedok iku sing pertama kali dilakoni paling nangis. Gero-gero, ya Gusti ulah, ya Gusti ulah. Tapi wong lanang piye carane ulah iki iso metu? Ora malah jingkrak-jingkrak ya Gusti aku wedi ulah. Iku berarti wong calanang nyodok mendo ae. Piye carane ulah iki. Nah, begitupun dalam sebuah masalah. Piye masalah iki iso kelar? Bukan berarti malah kita baper karo masalah iku mau. Piye cara begitupun dalam segala hal sih menurut saya. Kita itu harus dewasa dalam segala hal. Misalkan menghadapi sebuah masalah, kok iki awake dhewe misalkan hutang iki kita belum, karena saya sering dicurhati sama orang-orang itu ya seperti itu. Banyak yang itu yang cowoknya kurang dewasa, akhirnya yang cewek minta bercerai gara-gara masalah ekonomi, masalah keluarga dalam hal apapun, nah seperti itu. Ngomong apa pol kene-kene bareng. Iya, ini kayak pesan buat saya deh biar cari yang lebih tua gitu ya. Enggak. Padahal mah terserah sih menurut saya sih. Padahal mah yang deketin berondong semua. Termasuk siapa ini? Aduh, nggak ada di sini. Oke, ini di luar konteks nih, Tat ya. Boleh. Tips dari Ustadz untuk teman-teman yang mau yang mau ikut melangkah kayak jalannya Ustadz nih. Maksudnya ikut aksi atau ikut lomba kayak gitu. Tipsnya gimana? Tipsnya cuma satu yang benar. Kalau ikut yang aksi Indosiar, kamu harus bisa selain dakwah. Dakwah itu paling penting. Misalkan aksi Indosiar, kamu bisa dakwah, kamu bisa baca Quran, itu paling penting. Yang paling penting lagi, kamu selain dakwah bisa apa? Itu yang paling penting. Karena yang dicari Indosiar itu yang seperti itu. Karena pengalaman saya dari yang tahun pertama saya nggak lolos, karena saya nggak punya passion selain dakwah. Saya cuma suka nulis. Ini di branding di TV nggak bisa. Yang kedua saya main darbuka, darbuka ini biasa. Main rebana ini biasa. Ternyata di tahun ketiga saya main perkusi senar drum gitu loh. Saya buat sholawatan, terus saya buat main gamelan gitu. Saya ceritain pengalaman saya gini. Akhirnya intinya kalau kalian pengen lolos di aksi Indosiar, kamu harus punya hal unik. Apapun hal unik. Ciri khas yang menjadi passion kalian, yang agamis ya. Kalau nggak agamis,
saya bisanya ini melayar orkes misalkan. Yang itu tapi bisa, tapi melayar tapi yang diarahkan ke Islam, misalkan main kendang misalkan apa ataupun yang lainnya bisa banget, terserah kalian. Intinya ngarah ke dakwah ngarah gitu ke dakwah yang bisa diulik ke sana. Karena saya tuh dulu itu tema saya tuh lebih ke budaya Jawa, ya Arab digarap, Jawa digowo. Di Arab itu dalam hal bidang dakwah, terus gamelan kan budaya Jawa, karena Islam masuk ke Jawa itu karena dibawa dengan budaya. Beliau Wali Songo membawa model wayang, kontekstual, kontekstual dan sesuai. Gitu. Itu pesan saya buat kalian yang pengen lolos, kamu harus punya hal yang unik dalam jati diri kalian. Itu nek uniknya kalian itu nesunan, itu tak unik gitu. Itu bukan unik. Bukan unik gitu. Itu masalah lagi. Gitu Mbak Aden. Kemudian ini kan di zaman sekarang nih kayak lagi banyaknya isu-isu apa ya, mental illness gitu ya, kayak anak-anak tuh banyak yang pengen nyerah, terutama denger-denger kayak banyak teman saya di prodi KPI juga kayak nggak punya semangat, hidupnya nggak terarah. Motivasi dong buat mereka, terutama saya nih ya, gimana biar bisa tapi terus kadang-kadang semangat ada yang kejar mimpi. cari semangat itu bukan yang seperti itu, cari semangat yang model yang nyemangatin. Ada yang model, tapi saya kasih semangat buat kalian. Saya tuh dulu belum bingung sama seperti kalian, arah saya tuh kemana. Maka cari jati diri kalian, cari passion kalian, terus naikkan passion kalian tuh, naikkan. Misalkan kalian suka nyanyi, naikkan nyanyi kalian tuh, suara dalam segi vokal dan sebagainya. Misalkan suka nulis saja itu passion kalian di situ. Misalkan kalian yang suka sedih, misalkan tulis, buat puisi, buat apa jenenge sing nulis setiap hari itu apa, daily apa tuh, journaling ya, kayak model-model kayak gitu. Engko kebariki aku ngene, bariki aku disakiti karo Kak Bajuri disakiti karo Kak Andre, misalkan kayak gitu. Misalkan kayak gitu. Penting misalkan passion kalian di mana gitu. Kalau passion kalian itu suka nyeblak, itu enggak passion sih menurut saya. Pengen itu nafsu ya. Jadi kemungkinan gini, kalau kalian gagal, coba lagi. Karena saya itu lomba itu menang cuman 1 kali, gagalnya 50 kali. Gagal saya lihat, oh yang menang seperti ini, yang menang seperti ini. Karena bagi saya itu kegagalan adalah awal dalam meraih kesuksesan. Jadi kadang-kadang orang itu, wah saya itu nggak bisa di hal ini, coba lagi sampai bisa. Cara kasaran itu saya itu kalau lomba dulu itu nek latihan itu sampai saya itu muntah. Karena saya harus bisa. Saya harus buktiin omongannya teman saya. Wah itu lek iso apa ta? Cah cilik ngono lek udah lodol di melu lomba kayak gini. Saya buktikan, saya harus bisa. Saya mengatakan demikian. Akhirnya saya kalau latihan sampai uwek-uwek seperti itu, akhirnya ada hasilnya. Mungkin kalian itu belum jerih payahnya belum. Karena memang dalam hal mendapatkan Indonesia saja, untuk merdeka itu memang harus merdeka atau mati. Bung Tomo mengatakan demikian. Tapi kalau kita berjuangnya hanya agar mangkat sidik, ora sangu, ora gelem mangkat, misalkan seperti itu, gapuk, pemuda gapuk. Makanya di apa-apain sama teman kalian, di EC diapain, itulah jadikan omongan teman kalian itu semangat untuk meraih kesuksesan kalian, gitu. Menarik ya. Dari tadi kita saya nangkapnya tuh beliau ini sangat takdim ke guru juga kan. Tadi kan kuliah tanya dulu, mau ambil apa tanya dulu, apa tanya dulu. Karena jadi saya bisa barokahnya ya. guru. Saya seperti ini bisa karena barokah. Saya tuh yang saya pegang itu, ini bisa motivasi buat kalian. Yang sampai sekarang saya pegang itu dawuh beliau, satu nang sholawatnya dikencengin nang. Kene pengen apa-apa itu sholawatnya dikencengin. Aku dulu kan belum dapat beasiswa nih. Saya nang iki sholawatnya minimal sedina 500 yo nang nggih. Engko untuk beasiswa toh. Alhamdulillah untuk beasiswa. Saya pengen, aku nanti pengen jadi wisudawan terbaik. Delala bisa ngalake teman-teman sing awake gede dhuwur sing pinter. Ternyata bisa. Berkah apa? Berkah sholawat. Nang kene pengen sukses, kene pengen uripmu kepenak, kayak angger dino maca sholawat minimal 500. Itu yang saya pegang sampai sekarang. Makanya aku nek pengen sesuatu, karena ada kata dari beliau Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi itu mengatakan man sholala ya adroka ma'mulahu. Sapa wonge duwe cita-cita, duwe keinginan, duwe harapan,
maka banyakin sholawat kepadaku. Begitupun kalian misalkan pengen pinter, pengen sukses misalkan, banyakin sholawat. Jadi rohanine ento, dungane ento, terus usahane ya ento. Seperti itu sih menurut saya. Pesan buat kalian itu. Sholawatnya dikencengi karena zaman ini zaman akhir. Nah, akhir sing paling iso dicekeli gawe cekelan nunggun akhir zaman itu cuma satu, sholawat. Sholawat itu walaupun hati kalian itu mikir sembarang-barang tetap bisa mendapatkan. Karena saya bisa seperti ini barokah guru, angger dawuhe Rama Yai saya tak dirakake. Karena dulu itu cuman saya itu penggaweannya itu cuman satu, Mbak. Di kongkon guruku nang sandalnya dikumbah nggih. Nang ki siapake nang gelasin nang nggih. Nang kok iki dihapus nang nggih. Sangger dikapak-kapake guru iku sangger manut. Angger ora nglanggar syariat. Nglanggar syariat nang maling pelem nang aja. Nek orang nglanggar syariat, oke lah. Karena itu yang menjadikan hidup saya barokah seperti ini. Urip nek barokah itu enak lah menurut saya. Enggak perlu banyak, tapi yang penting itu ada, enak, awak sehat. Seperti itu Mbak Adel. Aku kakean ngomong Mbak Adel ini. Tidak apa-apa. Terakhir Ya, nih. Boleh. Apa pesan dan harapan Ustadz Wahyudi untuk para mahasiswa Unisnu Jepara serta pemuda Jepara agar berani tampil, berprestasi dan berkontribusi melalui dakwah maupun bidang lainnya? Oke, simpel saja buat mahasiswa dan juga pemuda di Jepara. Kata-kata hari ini, terakhir ini, nikmati proses. Jangan banyak protes, insya Allah akan sukses. Amin ya Allah. Itu simpel aja. Oke. Pembahasan kita hari ini wow banget ya. Inspirasi yang lumayan masuk di hati ya. Jangan dimasukin ke hati, Mbak. Jangan, nggak boleh. Terima kasih ya Ustadz ya sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di sini dan memberikan banyak motivasi ke teman-teman. Jangan lupa teman-teman ya diamalin ya. Kemudian terima kasih juga Sobat KPTV karena sudah setia mantengin kita dari tadi. Dan jangan lupa untuk saksikan terus program Bincang Pagi karena kita akan selalu hadir dengan informasi-informasi dan narasumber yang menarik lainnya. Tetap di Bincang Pagi. Pagi-pagi pasti happy bersama Prodi KPI.